내가 말했었잖아 You already know 네가 맘에 드는 걸 네 긴 머리 날리니까 그걸 보니까 네가 따라라라라리 널 보고 있으면 막이 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 play yeah 따라라라라리 Sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu ya Teh. Nama saya Kris Monika Switonga. Saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, dari Prodi Manajemen. Kebetulan kita lagi ada tugas makalah kuliah tentang rencana bisnis. Disuruh interview ke kios-kios gitu untuk ngomongin rencana bisnis gitu. Sebelumnya Teteh boleh perkenalkan diri dulu nggak? Boleh. Ya, nama saya Wulad. Saya yang punya kedai ini. Saya buka kedai ini tuh udah 2 tahun ya. Dari tahun kemarin itu Februari sampai sekarang. Awalnya bisa ada rencana untuk bikin kios ini awalnya dari mana? Awalnya sih karena kerja di Jakarta ya dulu sebelum merintis usaha. Terus karena udah lama di Jakarta kayak jenuh gitu, pekerjaannya itu aja gitu. 5 tahun kerja di Jakarta jadinya saya beralih ke Kerawang. Pertama kali pengen memang kerjanya di Kerawang aja gitu, syukur-syukur dapat di kawasan. Tapi karena nggak sesuai sama keinginan jadinya ya udah pekerjaan saya lepas aja mencoba buat buka usaha. Nah karena memang saudaranya saya tuh basicnya masak, suka masak gitu. Saya ngelihat di sini tuh makanan yang nggak ada kayak gitu. Salah satunya karena memang nggak bisa masak, terus pengen yang ringan-ringan aja, yang cepet, pengen cemilan aja gitu. Ya udah tercetus kayaknya di sini nggak ada pisang hijau gitu karena memang saudara ada yang tinggal di Makassar gitu. Akhirnya belajar sama saudara dan emang memberanikan diri untuk buka. Awalnya berarti emang hanya fokus ke es pisang hijau aja gitu atau? Iya, awalnya memang pisang hijau karena memang gak ada ide lain kayak gitu. Langsung ngebuka jadi kios gini atau order door by door? Awalnya sih karena memang baru jalan biasa, kayaknya nggak bisa langsung buka, jadinya promosinya lewat teman-teman dulu gitu. Teman-teman suruh cobain gimana, ada yang kurang atau enggak rasanya, ada yang respon baik, ada yang respon kurang gitu. Terus coba untuk didiskusiin lagi sama saudara apa nih rasanya yang kurang gitu. Terus lambat laun diterima sama teman-teman, akhirnya buka. Waktu itu kecil-kecilan, nggak ada Grab, nggak ada GoFood, nggak ada Shopee gitu, hanya buka kios dulu. Waktu dulu nih kiosnya kecil kayak gitu, nggak sampai seluas kayak gini. Nah lambat laun ada info dari temen untuk buka di aplikasi jualannya di GoFood, akhirnya coba dan direspon lagi gitu. Lambat laun Grab sama Shopee gitu, dan sampai sekarang gitu, sampai sekarang. Kan awalnya tuh es pisang hijau dulu tuh, terus tiba-tiba kan sini ada kayak macam-macam nih, kayak misalnya jual juga soto Betawi misalnya kayak gitu. Nah itu emang dari awalnya emang mau bikin sekaligus dua jenis makanan atau gimana itu? Kok bisa ada tambahan menu kayak gitu? Awalnya orang tuh kalau di sini tuh rame waktu weekend sama Jumat ya. Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Jumat karena ada sholat Jumat, Sabtu, Minggu karena memang ada acara di masjid. Orang-orang pada kesini tuh hanya ada kok menunya cemilan aja, ada nggak yang berat kayak gitu, seperti makanan biasanya. Akhirnya itu jadi bahan masukan gitu. Oh kenapa nggak sekalian makanan berat juga kayak gitu. Dan memang untuk ayam karena kita memang bisa bahan-bahannya, coba deh ayam dulu, nggak tahu nih diterima atau enggak. Ini hanya tes keluarga sendiri seperti itu. Mencoba untuk jual, akhirnya diterima ayam serundengnya kayak gitu. Terus lambat laun saudara juga bisa bikin soto Betawi, belajarlah bikin soto Betawi, akhirnya ya nambah menu sambil ya ada jajanan seperti ini yang snack-snack untuk kayak menuhin ruangan aja kayak gitu, kalau ada yang mau dibawa makanannya gitu. Terus untuk
Yang jaga kios sendiri itu teteh sendiri atau ada yang lain? Ya untuk saat ini saya sendiri, belum Oh. ada bantuan karyawan, paling dari keluarga kalau Dari misalkan, keluarga. untuk membantu. Terus ini ke masalah omset ya teh. Dari awal terbentuknya ini sampai sekarang kira-kira omsetnya itu naik terus atau up down atau gimana? Awalnya sih biasa aja ya, malahan apa sama kayak modal, Oh, kayak jadi sama nggak modal. ada kelebihan keuntungan kayak gitu. Terus itu tahun-tahun pertama memang banyak ngeluarin modal, soalnya kan perkenalan dulu ya, promosi, kita nggak ada iklan di mana-mana, Iya. cuman sekedar dari mulut ke Mulut ke mulut. mulut, nawarin ke teman, nawarin ke tetangga gitu. Tahun pertama, tahun kedua udah mulai, sebelum corona pernah itu saya dapat laba yang lumayan gitu, beberapa bulan sebelum corona. Terus tahun kemarin corona ya anjlok lagi gitu. Jadi ya nggak tentu sih, dari awal merintis masih sama aja kayak modal, terus ada keuntungan walaupun sedikit, udah mulai dikenal agak naik. Pas ada kejadian corona ya turun drastis Oh. seperti itu. Jadi yang tadinya sempat di puncak tiba-tiba turunnya itu pas lagi corona ya? Iya. Emang rata-rata gitu sih ya teh, Iya, pas lagi corona. benar. Terus maaf nih aku jadi kebalik nih pertanyaannya. Waktu modal awal itu teteh emang modal sendiri atau gimana? Iya, Modal sendiri. Karena Oh. memang bahannya terjangkau dan Iya. belajarnya sama saudara. Jadi ya karena memang saudara nggak ada uang kayak gitu, ini aja sih sama saudara gitu. Terus habis itu kesini-sininya mulai modifikasi, ada pisang hijau rasa kacangnya kayaknya enak, itu baru modalnya dibanyakin seperti itu, banyak menu rasanya pisang hijau, ya lumayan tapi nggak terlalu sih, masih bisa di cover. Kira-kira untuk kedepannya nih, teteh ada rencana mau nambah menu atau gimana? Pengennya sih mau nambah menu, karena memang ada masukan beberapa, kenapa nggak nambah yang lain jadi untuk cemilannya, belum ada juga di Kerawang gitu, ada mungkin tapi sedikit kayaknya ya. Terus juga mau cari karyawan untuk bisa membantu, Iya. jadinya ada menu tambahan, ada yang bantuin juga untuk tenaga, tapi lihat nanti perkembangannya kali ya, soalnya masih mau mencapai stabil nih keadaan Oh, iya, gitu. stabil. Kalau kemarin-kemarin kayaknya belum gitu. Terus kira-kira ada rencana pengen buka cabang di tempat lain atau gimana? Pengen sih, cuman kalau untuk situasi sekarang masih nyari-nyari sambil lihat keadaan ya. Tapi nanti kalau misalkan memang kondisinya udah cukup stabil, keuangan juga udah mulai beranjak Iya. stabil, insya Allah sih. Terus kan tadi kita sempat searching ya, sempat ngeriset juga. Ini punya itu ya Instagram. Instagram. Oh ya punya. Selain dari Instagram misalnya, teteh itu promosinya lewat mana? Paling cuman WhatsApp, Instagram, promonya lewat GoFood, GrabFood ya, ada promo-promo seperti itu. Terus juga temen ada dia kerjanya ya sambil kayak food gitu kan, jadinya sama dia juga dipublikasiin seperti itu aja sih sampai sekarang. Aku punya pertanyaan terakhir ya teh. Boleh. Kan teteh kan kerja sama kayak ke Shopee Food misalnya atau ke GrabFood atau kemana. Itu kira-kira efisien gak buat teteh gitu? Efektif gak kalau kerja sama aplikasi Shopee Food sama GoFood kayak gitu? Efisien sih, karena kemarin tuh yang waktu corona masih tinggi-tingginya, orang tuh kebanyakan lewat aplikasi food untuk pemesanannya. Mereka pada takut kayaknya untuk langsung ke tempat-tempat ya, jadinya ngebantu banget. Udah sih gitu aja sih teh. Iya. Makasih ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan aku nanyanya ke teteh, kata-katanya kurang baik atau gimana. Terus makasih juga ya udah mau nyempatin waktunya. Maaf juga harusnya udah bersih-bersih dari sekarang. Selalu aja, iya. Semoga nanti bisnisnya lancar, buka cabang di mana-mana. Terus nanti kita bakal sering-sering main ke sini. Amin, makasih. Makasih ya teh. Iya.